Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Naftah darsana fi hadha sabahil mubarak bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wajidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi yang penuh berkah ini, Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, kesehatan ini kita gunakan untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini Allah memberikan kita keberkahan dan keridhaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sedang wal'an sanata'allam an istihbabu kasratis salati wassalam ala rasul. Ya fi as-safha as-sadisah di halaman 6. Ya, halaman 6 ya. Istihbab itu disunahkan. Ya, dari kata hub, dicintai, disunahkan, memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ya, anjuran memperbanyak salawat pada malam dan hari Jumat. Nah, ini Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Wa yaumuha. Fa'an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man afdala ayyamukum yaumul jum'ah fihi khalaqa Adam wa fi qabat wa fi nafkhah wa fi saiqah fa aksiru alayya min as-salat fihi salatakum ma'rudatu alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa turadu alayka salatuna wa qad urimta. Faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ard an ta'kula ajsadil anbiya. Subhanallah ya. Jadi kita ini disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Ya, di sini kalian, ya hadisnya ya sudah kita baca, di antara hari-hari kalian. Ya, di sini min afdali ayyamikum. Ini hari-hari yang terbaik. Paling utama adalah hari Jumat. Nah, ini hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Fi khalaqa Adam wa fi qabad, Nabi Adam diciptakan dan Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Wa fi nafkha. Ya, di sini juga Nabi Adam ditiup sangkakala dan dimatikan semua umat manusia. Nah, ya pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi, itu kata Rasulullah. Makanya pada itu memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Subhanallah ya. Zikirnya kalau bisa itu banyakkan sholawat. Dari malam Jumat habis maghrib, ya kita sholat maghrib, habis itu sholat sunnah, setelah itu baca Quran, surat Al-Kahfi. Nah, baca surat Al-Kahfi, setelah itu baru sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, atau boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu diulang-ulang. Kita baca sholawat diulang-ulang setiap malam Jumat. Nah, ketika pokoknya subhanallah, bagaimana lidah kita itu terbiasa membaca sholawat pada hari Jumat itu subhanallah ya. Tuh kata Rasulullah, fa'aksiru alayya minas sholah. Ya, banyaklah maka
perbanyaklah kalian kalau selamat. Karena apa? Pada hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat. Nah, tuh ya. Di situ. Karena itu perbanyaklah membaca salat atasku dan bacaanmu itu akan disampaikan kepadaku. Subhanallah. Bacaan-bacaan kita tuh nyampe ke Rasulullah nanti di hari kiamat Rasulullah akan ya memberikan kita pertolongan. Nah, Rasulullah akan minta tolong sama Allah. Ya Allah, ini hambamu, ya Allah, ini telah bersolat padaku. Nah, setiap hari Jumat berikanlah ia jalan kemudahan untuk menuju surga. Subhanallah ya. Nih kita selama ini mungkin nggak ngerti hari Jumat apa aja, dan alhamdulillah kita belajar pada hari ini. Subhanallah kita disunahkan memperbanyak membaca sholawat. Nah, nanti kita belajar apa aja bacaannya yang di sini. Para sahabat bertanya, nah tadi kan, qalu ya Rasulullah wa kaifa turadu alaika salatuna. Tuh kata sahabatnya ya. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya bacaan sholawat itu disampaikan kepada engkau? Padahal waktu itu jasad engkau telah hancur luluh. Tuh. Padahal ya kan, waqad urimta, padahal apa jasadmu udah runtuh, udah nggak bisa di ini. Bagaimana? Faqala innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Tuh subhanallah. Ya. Tuh sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang bumi untuk memakan jasad para nabi. Subhanallah. Berarti jasad-jasad para nabi itu masih utuh. Ya, subhanallah. Baru-baru ini saya mendapatkan kabar di mana ya? Berita itu ada jasad ulama, jasad di Indonesia itu ya subhanallah masih pernah kita dengar di Tangerang kan ada waktu di perluas jalan itu ada makam kiai subhanallah masih utuh ya, dan juga baru-baru ini juga saya dengar masih utuh subhanallah ya. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi kita husnuzon subhanallah ya. Berarti ya mudah-mudahan juga kita masih utuh, maka jasad kita nggak dimakan. Nah, bagaimana caranya? Ya mudah-mudahan kita berbanyak sholawat, yang memperbanyak sholat. Ibnu Qayyim berkata, wa qala Ibnu Qayyim, istahabbu kasratu sholat ala nabi fi yaumil jum'ah wa lailatul liqali aksiru min sholat ala yaumil jum'ah wa lailatul jum'ah. Jadi sini mengatakan perbanyaklah oleh kalian membaca sholat atasku pada hari dan malam Jumat. Nah, ya, mulai habis maghrib. Ya, tadi ya kita sudah contohkan habis sholat maghrib. Ya, pokoknya habis maghrib sampai isya itu kalau bisa perbanyak ibadah. Baca surat Al-Kahfi, lalu sholawat sampai isya. Baru sholat isya, lanjut, baru istirahat. Kalau masih kuat, boleh sholawat. Boleh sambil masak sholawat. Tapi hati-hati, jangan sampai lupa. Sholawat, nggak angus aja. Ya kan? Lupa nggak ngasih garam, lupa ngasih ini, garamnya kebanyakan. Dicicipinnya, aduh, nah ya, memang semuanya harus ada waktunya. Ya nggak selamanya kita itu mohon maaf beribadah seperti itu. Masak ibadah nggak? Ibadah pastinya. Apalagi kalau masak buat keluarga. Subhanallah, ibadah. Ya, tapi harus ikhlas. Jangan sampai masak jauh, bunyi-bunyi kenceng-kenceng gitu kan. Karena saking gak ikhlasnya itu. Saking capeknya. Ya, nah ikhlas pelan-pelan. Panggil anak-anaknya suruh belajar masak juga. Ini cara-caranya harus begitu. Apalagi perempuan. Perempuan itu harus diajarkan memasak. Ya laki-laki juga nggak apa-apa. Ya laki-laki juga disuruh bantu-bantuin. Kenapa sih disuruh bantu-bantuin? Agar ada kegiatan, nggak bengong, ya kan? Taruh handphonenya, nak bantuin ibu, ayo nih potong, belajar-belajar ini cara, nggak usah motong dulu, takutnya kalau motong ntar tangannya kena, belum ini, tapi diajarin dulu, atau nyabut-nyabut apa gitu, motong pakai tangan gitu kan, diajarin anak-anak ini caranya nak masak. Ya memang laki-laki memang nggak suka masak, apalagi zaman sekarang tuh zaman instan, udah zaman-zaman dikit-dikit pesen, malas masak, tapi paling tidak kita belajar lah. Ya alhamdulillah kalau saya sih dulu bisa masak karena dari kakak saya dulu. Dulu waktu saya mohon maaf di Mesir itu kakak saya kan pintar masak perempuan. Saya belajar dari dia, bisa bikin risol, bisa bikin bolu. Dulu buka catering, alhamdulillah bisa bikin rendang, bisa bikin ini, alhamdulillah. Tapi di sini saya nggak bisa lagi, lupa karena udah ada yang masakin. Tapi kadang-kadang saya masak lagi, masak sendiri.
karena apa ya, nostalgia. Jadi saya ingat, alhamdulillah dicoba-cobain enak nggak? Alhamdulillah enak, walaupun ngomongnya enaknya maksain. Ya karena udah lupa ukuran-ukurannya. Tapi alhamdulillah masih ada lah. Penting itu masak gitu. Jadi biar enak gitu, bikin sambal, bikin ini, bikin apa nasi goreng. Ya, nah ini kok bisa lari ke masakan ya, jadi lapar ya. Kita belajar lagi. Hal ini langsung aja terjemahannya biar ini. Hal ini tepat sekali di halaman 6. Hal ini tepat sekali sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulu manusia, Sayyidul ya. Nah di sini penghulu manusia, sedangkan hari Jumat adalah penghulu seluruh. Nah, Sayyidul Ayyam ya, hari Jumat adalah penghulu hari, tuan hari. Karena itu mengucapkan salat kepada beliau pada hari itu merupakan satu keutamaan yang tidak terdapat pada hari-hari yang lain. Subhanallah. Ya, Ustaz, hari Jumat kemarin udah, tapi aku nggak sholawat, lupa. Apakah nunggu hari Jumat lagi? Nggak perlu. Dari sekarang, Bo. Ya, nggak harus nunggu hari Jumat. Iya, kalau hari Jumat masih hidup, ya kan? Betul? Nah, dari sekarang tetap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus baca pakai tangan, pakai sekarang ada digital tasbih, pakai Allahumma sholli ala ya Allah. Nah, terus ya ingat Rasulullah, ingat Allah. Ya cinta, semakin kita cinta sama Rasulullah, insya Allah tidurnya juga ketemu sama Rasulullah, mimpi ya, nah, insya Allah amin. Ya jangan, tapi hati-hati juga, jangan sampai ntar cerita, cerita padahal ya mengada-ngada ngelihat putih-putih dilihat terus, itu Rasulullah. Ya dikit-dikit putih-putih terus, ya enggak juga ya, tapi ya insya Allah, nah, husnuzur aja gitu. Terus gitu, insya Allah kalau kita semakin cinta sama Rasulullah, insya Allah Rasulullah juga ketemu kita dalam mimpi kita, amin ya. Terus terus kita terus sampai hari ini, Sabtu Minggu, terus terus solawat solawat. Nah ketika hari Jumat datang, wah semangat itu, nah, langsung solawat solawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi digantian, tetap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar tetap. Nah, baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad digabungkan. Ya, itu zikir-zikirnya ya. Tuh. Di samping itu terdapat pula hikmah yang lain bahwa semua kebaikan umat Muhammad di dunia dan akhirat sebenarnya terletak di tangan beliau. Tuh, di tangan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ibarat apa ya? Memberikan kode, membuka passwordnya itu apa? Nah, kita punya password nih. Bagaimana kita masuk surga? Passwordnya yaitu tadi solawat. Nanti password itu akan diterima oleh Rasulullah. Nah, selama ini ngelihat, ya ini nih yang di dunia selama ini berselawat pada aku. Ya Allah nih, kodenya nih, passwordnya, ya silahkan masuk. Alhamdulillah, amin ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan belajar, tahu ternyata hari Jumat itu banyak keutamaan. Khususnya apa? Membaca sholawat. Karena itu di halaman 7 ya, karena itu dengan perantara beliau, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada umatnya kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah. Sedangkan kemuliaan terbesar yang dapat mereka capai adalah pada hari Jumat itu. Makanya hari Jumat itu jangan sampai disia-siakan. Ya. Pada hari itu itulah mereka akan dibangkitkan, lalu ditempatkan di bangunan-bangunan dalam surga. Bahkan hari itu pula bertambahlah kemuliaan mereka. Yakni jika berhasil masuk surga, hari Jumat juga merupakan hari raya mereka sewaktu di dunia, serta permohonan hari itu akan dikabulkan dan tidak akan ditolak. Semua itu dapat mereka ketahui dan capai hanya dengan sebab pimpinan beliau. Karena itu sebagai tanda syukur, hendaklah kita memperbanyak bacaan sholawat pada hari dan malam Jumat. Tuh kalau di Arab itu liburnya hari apa? Hari Jumat. Jumat. Iya. Nah, sebenarnya hari Jumat itu digunakan untuk beribadah. Tapi buat mereka tuh ada yang jalan-jalan. Nggak masalah, sebenarnya jalan-jalan juga ibadah. Tapi jalan-jalannya baik gitu kan. Bukan karena apa, jalan-jalan baik. Bukan apalagi berbuat yang nggak baik. Ya. Tapi tetap lidah kita bersolawat. Apalagi kalau kita misalnya ketemu, ayo kita baca selawat dulu. Nah, biasanya kan begitu. Allahumma sholli ala, tadi kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu kan. Tuh, kita membaca sholawat. Ya, nah itu memang hari Jumat itu kenapa libur dianjurkan banyak beribadah kepada Allah. Ya di sekolah-sekolah, apa masuk sekolah nggak apa-apa, tetap di sekolah membaca surat Al-Kahfi. Biasanya hari Jumat itu di apa sholat duha itu baca surat Al-Kahfi.
ayo baca surah Al-Kahfi. Nah, baru kita selawat. Nah, ya, tuh. Nah, selanjutnya membaca surat Al-Kahfi di sini. Istihbab qiraati surat Al-Kahfi yaumul jum'ah wa lailatuh. Tadi membaca sholawat, sekarang kita membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Subhanallah ya. Nah, ini apa hadisnya? Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati ada'a lahu nur ma bainal jumu'atain. Ya. Man barang siapa qara'a membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya subhanallah, Allah memberikan cahaya, ya, ma bainal Jum'atain, subhanallah, di antara kedua Jumat. Jadi Allah akan menerangi, ya subhanallah. Nah tadi ya, surat Kahfi itu juga penting. Ya tak lupa ya, jangan sampai lupa. Yang kedua, di sini wa'an Ibnu Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah sataha lahu nur min tahta qadamahu ila ananis sama yudhi'u lahu yaumil qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain. Nah, ini banyak hadis-hadisnya ya di sini. Siapa saja yang membaca surat al-kahfi pada hari Jumat, maka cahayanya akan memancar dari bawah kakinya. Subhanallah ya. Jadi kalau kita baca surat al-kahfi itu, kalau kita lihat kaki itu sebenarnya ada cahayanya, cuma nggak kelihatan. Nanti kalau ada cahayanya kita sombong. Tuh kaki saya tuh ada cahayanya tuh habis sholat kafir tuh. Ya kan? Langsung laporan-laporan. Makanya disembunyikan biar nggak sombong. Ya, menjulang tuh hingga menjulang ke atas langit dan akan meneranginya pada hari kiamat. Subhanallah. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, nanti kita akan diberikan cahaya ya di hari kiamat nanti. Jadi kita tuh nanti di hari kiamat itu kalau udah ada cahayanya, udah gampang. Coba yang ada cahayanya langsung. Tuh. Itu yang suka baca surat Al-Kahfi itu. Ya. Serta diampuni dosa-dosanya. Ya insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Ingat, dosa-dosa kita diampuni itu caranya gimana? Harus dengan ujian. Ya, harus pakai ujian. Dosa-dosa kita diampuni itu nggak cukup. Udah, dosa kamu diampuni, udah dihapus kok, tenang, udah aman. Nggak begitu, dia ampuni tapi dengan ujian. Dengan cara apa? Ya kita mungkin mohon maaf ada aja masalah, ya kan? Nah, ketika dikasih ujian sakit, nah itu bisa jadi ujian dosa-dosa kita diampuni. Bukan berarti dosa kita diampunin udah selesai, udah dosa kamu diampuni tadi aman, udah lanjut, enak dong begitu. Enggak, tapi dengan Allah memberikan cara, subhanallah, ya. Nah, tuh dengan cara ini diuji. Ada masalah mungkin uang kita, mohon maaf, kehilangan. Diuji. Ya, astagfirullahaladzim. Udah introspeksi diri, ikhlasin. Nah, ya mungkin kita lupa nggak sedekah. Nah, mungkin ditegur sama Allah. Sedekah. Ya, itu ya. Itu harus ini kita ya. Harus kita belajar dari kejadian-kejadian. Dan harus ikhlas semua Allah yang mengatur. Ya, ya mungkin kita merasa salah selama ini ya. Ada yang malas-malesin kita, ada yang ngomong-ngomong kita, astagfirullahaladzim, istighfar. Bukan berarti kita balas. Udah istighfar ya mungkin kita juga merasa pernah ngomongin, mohon maaf, astagfirullahaladzim, istighfar, astagfirullahaladzim. Udah. Nah, ya. Nah, ini hidup sebenarnya begitu. Jadi nggak sistem balas-balasan. Ya, kalau balas-balasan ya nggak selesai-selesai. Ya, ya, astagfirullahaladzim ya. Udah hidup itu. Testamen halaman 8. Ya, lanjut. Fatwa Muhammad Abduh tentang makruh membaca surat Al-Kahfi dengan suara keras dan masjid. Nah, kan biasanya kalau sholat Jumat, sebelum sholat Jumat itu ada aja yang baca surat Al-Kahfi atau waktu malam Jumat juga ada. Muhammad Abduh mengeluarkan fatwa mengenai hal ini, membaca surat Al-Kahfi dalam masjid dengan suara keras pada hari Jumat termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Seperti halnya mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa atau malamnya untuk melakukan sholat tahajud. Atau mengkhususkan bacaan sholat pada siang harinya. Apalagi membacanya dengan cara dilagukan. Ada lagunya misalnya ya. Sedangkan orang-orang yang berada di masjid bersikap semaunya. Bercakap-cakap seenaknya. Dan tidak mendengarkan. Karena cara membaca seperti itu dapat mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang sholat hingga dilarang. Iya. Ya, itulah. Kita tuh memang tidak diperbolehkan ngobrol-ngobrol di masjid. Apalagi ada yang sholat. Ya, kasihan yang sholat itu kalau lagi sholat denger suara masuk itu kayaknya nggak nyaman.
Ya, nggak ada suara masuk aja merasa susah aja khusyuk, ya kan? Apalagi ada suara masuk. Nah, jadi kita nggak boleh ya suara ya udah pelan-pelan aja. Ya, kalau misalnya baca nggak ada yang sholat nih, baca boleh, tapi nggak usah terlalu keras. Tapi ada yang sholat, langsung aja pakai pelan aja. Bismillah, gitu. Nggak apa-apa. Ya, karena memang kita harus menghormati orang yang sholat. Ya, tidak boleh ya. Itu pentingnya kita. Ya, memang ada adabnya, ya ada waktunya, ada tempatnya juga. Bukan berarti kita ini, oh mau baca surah Al-Kahfi besar pahalanya ayo ini enggak. Ada tempatnya, ada waktunya. Ya. Nah, ketika di rumah juga sama. Di rumah misalnya ada yang sholat, ya kita juga harus pelan. Tapi kalau nggak ada sholat, boleh nggak keras? Boleh. Nah, ketika kita baca surah Al-Kahfi dengan ada suaranya, ada televisi dimatiin, ya, ada yang main handphone, misalnya ada suaranya, suruh pelan. Ayah mama lagi baca surah Al-Kahfi, ayo, nah diajak baca surah Al-Kahfi, ya, jangan suruh udah matiin handphonenya, udah enggak, tapi diajak, ayo kita bareng-bareng yuk baca surah Al-Kahfi yuk. Nah, tuh. Subhanallah, keluarga sakinah mawaddah rahmah itu kalau begitu tuh ya sekeluarga sama-sama baca Al-Kahfi habis apa habis sholat maghrib atau habis sholat isya, ayo bareng duduk semua matiin handphonenya pelan-pelan, ayo Bismillah. Enak. Memang ya namanya anak-anak udah pasti kesel itu, ya kita yakin pasti mereka nggak ikhlas ya kan? Namanya juga ini, tapi ya dengan cara begitu subhanallah, ya. Dan apalagi kalau udah lagi main game, no apa mabar ya mabar disuruh begitu udah kesel banget itu, ya kan, apalagi kalau dalam keadaan kalah. Nah itu pentingnya anak orang tua itu selalu mendampingi kalau lagi main game, deketin main game apa, nah hati-hati ya, ingat habis sholat maghrib ada waktunya, tapi nggak usah lama-lama, ketika azan sebelum azan juga udah berhenti, kasih tahu kalau bisa pakai timer, udah nak selesai ayo nak, hati-hati nanti bahaya ini itu penting banget. Ya, mabar-mabar itu anak-anak kalau udah mabar itu udah susah berhentinya itu, kalah ketagihan, menang apa? Kalau kalah menang menang ketagihan, kalah itu apa ya kalau kalah ya? Kalah Mas, itu penasaran. masa Iya, kalah itu penasaran. Pingin menang, pingin lihat kesampaian. Itu bahaya, ya kan? Menang, pingin lagi. Kalah penasaran kok nggak menang-menang. Akhirnya nggak selesai-selesai. Ya, jangan kan anak-anak anak muda sekarang juga sama. Ya, ya apalagi ya mungkin jangan sampai bapak-bapak juga begitu, ibu-ibu ya, setelah di main game. Saya jujur saya tuh nggak suka main game. Dari alhamdulillah dari dulu. Saya dulu mohon maaf waktu kecil tuh ngelihat ada teman punya namanya Nintendo gitu, saya nggak terlalu ini. Tapi kadang-kadang saya ikutan gitu kan. Tapi lama-lama penasaran. Bener main lompat-lompatan. Tapi memang bikin kita cerdas. Yo ini cara lompatnya gimana ini. Tapi alhamdulillah saya ada waktunya. Kalau ketika ini saya nggak mau lagi. Tapi dari kasih tahu udah berhenti, udah ini. Alhamdulillah PlayStation main bola saya pelan-pelan aja. Habis itu nggak, tapi nggak terlalu suka banget. Jadi alhamdulillah. Jadi saya nggak terlalu suka game. Alhamdulillah. Jadi saya alhamdulillah itu memang kalau anak-anak udah suka main game itu bahaya udah. Jangan terlalu difasilitasi di rumah. Ada PS, ada ini, ya. Saya yakin dia tuh pasti Boston kalau main sendiri. Tapi khawatir tuh ngajak teman-temannya, ya kan. Ayo ke rumah yuk, di rumah ada PS, ada ini. Seneng. Apalagi kalau PS-nya, zaman sekarang kan banyak pakai gerak, pakai itu. Ya, hati-hati ya. Jangan terlalu difasilitasi, jangan terlalu dibanyak ini, udah. Ya, tapi ya itulah, hati-hati. Memang kita paling seneng bikin anak seneng, ya betul nggak? Ya, paling seneng kita, oh alhamdulillah anakku seneng akhirnya itu dibeliin. Tapi lupa sama ibadahnya, ya. Hati-hati. Nih zaman sekarang nih kalau kita tuh ya jangan kan anak-anak ini sekarang yang umur 2 tahun 3 tahun biar nggak nice diapain? Kasih handphone. Ya kan? Biar nyaman. Udah nih, ini orang tamu lagi ngobrol enak-enak mat ini udah kamu itu main handphone aja. Ya kan begitu kan? Iya kan? Ya Allah. Coba gimana kita ini ajak dia di, di pangku, di gini duduk ya. Semuanya. Baik, anjuran mandi, berhias, bersiwak, menggosok gigi dan memakai wangian. Nah, ini penting. Bukan hanya laki-laki aja yang ke masjid, perempuan juga sama. Ya, perempuannya. Orang yang hendak pergi ke masjid disunahkan menghadiri pertemuan atau berkumpul dengan orang-orang, baik laki-laki maupun wanita. Tuh, perempuan juga sama.
ya tetap juga mandi, sikat gigi, pakai wangi sama ya laki-lakinya juga subhanallah. Enak ya, gitu ya. Besar maupun kecil, tua pemuda, musafir maupun mukmin agar dalam keadaan bersih dan berhias. Yakni dengan mandi dan mengenakan pakaian terbaik, menggosok gigi dan memakai wangian. Kenapa sih begitu Ustadz ya hari Jumat gitu? Karena kita memuliakan ya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Nah, kalau penghulu hari ibarat kita itu seperti hari raya Idul Fitri. Coba kalau hari raya Idul Fitri, subhanallah, malamnya itu udah disiapin itu. Jangan kan malam seminggunya aja udah disiapin. Kemana coba? Ke mall, belanja nyari-nyari. Itu pun nggak dapat dapat itu yang terbaik itu bajunya. Udah milih-milih, nggak cocok-cocok, besok datang lagi. Aduh nggak cocok, aduh. Giliran kehabisan baru dar ini nyesel. Ya kan? Nah itu sibuk nyari baju lebaran. Nah, ya, padahal cuma belinya satu, tapi datang ke tokonya, ke mallnya tiap hari, ya kan? Nah, udah ya cukup. Makanya kalau bisa sih pesen lebih cepat itu beli bahan aman, ya kan? Beli bahan sendiri, set jahit, udah jauh hari kalau bisa sebelum Ramadan, udah tenang ya sebelum Ramadan biar nggak sibuk, ya kan betul? Di Ramadan udah sibuk dengan ibadah, sibuk ibadah kita kalau udah Ramadan ya. Ya, biasanya kan kalau awal-awal aja kita sibuk, udah waktu pertengahan sibuk kita mau Lebaran. Beli inilah, beli itulah, beli inilah, udah akhirnya ibadah kita berkurang, ya. Jadi kita gimana biar ibadah kita di Ramadan itu khusyuk, di 10 terakhir itu lebih khusyuk, nggak sibuk dengan Lebaran. Nah, ya, gimana Ustaz kalau bikin kuenya? Ya boleh bikin. Makanya bagusnya bikin kuenya itu sebelum puasa boleh, selama itu masih baik, masih bagus ya kondisinya. Nggak ini. Nah, tapi kalau bisa disimpan, jangan juga dikeluarin waktu Ramadan, habis juga akhirnya ditaruh buat persiapan. Kalau nggak sempat, ya mungkin pesen. Sekarang kan banyak ya pesan-pesan. Udah enak, udah subhanallah. Jadi kita khusyuk ibadah, ya ini jadi enak, ketemu lebaran juga enak, nyaman, udah siapin semua, enak hidup gitu ya. Jadi bukan waktu Ramadan kita sibuk dengan siapan lebaran, jadi lupa ibadah-ibadah kita ya. Setelah 10 terakhir mukanya malah beribadah, malah sibuk dengan belanja ya itu. Setiap muslim, nah ya ada beberapa hadis. Ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jumu'ati ya wa yalbasu min salih thiyabahu in kana lahu tibun masa minhu. Setiap muslim hendaklah mandi pada hari Jumat, mengenakan pakaiannya yang terbaik dan memakai wangian. Ya, wangian itu penting kalau punya ya. Ya wangiannya itu yang apa? Sekarang kan banyak wangian-wangian itu yang ringan, jangan terlalu keras. Ya biasa aja ya. Kan sekarang udah banyak semprotannya apa? Ya ini bagus kok. Ya, jangan terlalu ini keras. Ya, yang kedua halaman 9. Ma'ala ahadikum lawistara thawbain liyomil jum'ati siwa thawba mihnatahu. Apa salahnya bila salah seorang dari kalian membeli sepasang pakaian lagi untuk presiden pada hari Jumat selain sepasang pakaian untuk bekerja tuh. Ya, jadi ada hari Jumat itu khusus. Ya, jangan. Ya memang kalau di sekolah-sekolah itu biasanya kalau guru-guru itu kalau SDIT, mohon maaf, SDIT itu pakai baju-baju apa, baju muslim ya, anak-anak juga pakai baju muslim, subhanallah. Ya jadi bukan baju-baju sekolah seragam, sama kalau di kantor juga ya. Kalau saya perhatikan kantor itu biasanya baju batik ya. Ya, ya, nah gimana kalau kita tuh kayak muslim pakai baju-baju kokoh ya, atau jubah ya, kita spesialkan di hari Jumat. Nah, yang ketiga, tidaklah seseorang yang mandi pada hari Jumat dan membersihkan bagian anggota tubuh, mohon maaf kumis, kuku, dan mohon maaf rambut kemaluan. Kemudian ia memakai wangian dan bersisir serta memakai harum-haruman. Lalu ia pergi ke masjid tanpa memisahkan di antara dua orang yang telah duduk. Kemudian mengerjakan sholat sunnah serta mendengarkan imam di waktu berkhutbah. Melainkan akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Subhanallah. Jadi laki-laki ya udah siap-siap ke masjid itu mandi, ya pakai parfum, ya wangi, ya subhanallah itu ya. Kalau bisa laki-laki itu harus seperti itu, bersih, seger gitu ya. Kalau kita mau ke masjid, nah makanya kalau dalam masjid itu enak wangi. Wasalah satu ayamin ziyadatan innallah ja'alal hasanata bi asyrati amsalihah. Ya silakan kalau ada yang bertanya ya. Dan diberi tambahan 3 hari karena Allah membalas setiap kebaikan dengan 10 kali lipat. Subhanallah, pahalanya besar. Dan diberi tambahan 3 hari, tuh ada tambahannya.
Ya, Allah lipat gandakan pahalanya pada hari Jumat. Subhanallah ya. Nih, Ustaz, hari Jumat nanti surat Al-Kahfi boleh nggak baca surat Al-Kahfi sekarang? Boleh. Subhanallah ya, ibarat seperti Ramadan ya. Jadi nggak seharusnya Jumat boleh kita baca Al-Kahfi. Kalau terbiasa khawatir apa lupa kalau kita seminggu sekali ya lupa. Waduh, iya ya hari Jumat sekarang lupa ngebaca surat Al-Kahfi kan kadang-kadang begitu. Tapi kalau udah terbiasa membaca surat Al-Kahfi, insya Allah nggak bakal lupa. Ya, sampai itu hari Jumat dia lupa sama harinya. Oh, hari ini hari Jumat ya. Ya Allah, untung aja udah baca surah Al-Kahfi itu kan. Saking lu saking apa ya banyak kerjaan mungkin lupa sibuk gitu kan. Nah, tuh, biasanya itu yang di rumah itu lupa sama hari, lupa sama tanggal, nggak keluar-keluar. Ya. Nah, subhanallah. Nah, selanjutnya di halaman 10. Sepatutnya lah setiap muslim itu mandi, pakai harum-haruman, bersiwak. Bersiwak juga bagus. Yang kelima, wahai umat Islam, hari ini adalah hari raya yang dijadikan Allah untuk kalian. Karena itu hendaklah kalian mandi serta bersiwak tuh. Jadikan hari Jumat itu seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ya, udah siapin bajunya buat besok hari Jumat. Nah, ya nih, mohon maaf ya bukan bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Kalau bisa di rumah itu juga rapi. Ya subhanallah. Dilihat, oh, mau kemana, Bu? Enggak, di rumah aja kok rapi. Ya kan hari Jumat. Oh, subhanallah. Seneng tuh kan hari Jumat nih. Ayo, nah ajak enak yang rapi nak. Ya bukan berarti pakai baju asal-asalan hari Jumat. Bukan berarti apalagi nggak mohon maaf ya nggak pakai baju anak-anaknya diajarkan. Ya, kenapa sih? Ya, hari Jumatnya hari yang mulia loh. Kayak Lebaran, di rumah pakai baju yang rapi. Kalau bisa mukenanya juga nggak usah lepas-lepas, subhanallah, baca Quran. Kalau gerah baru dah dilepas dikit, tapi tetap yang rapi, yang sopan bajunya, ya. Subhanallah. Ini penting banget ini. Anjuran datang ke masjid lebih awal. Masih ada waktu 7 menit. Disunahkan datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat lebih awal kecuali bagi imam. Nah, ya karena imam juga udah persiapan. Jadi kalau bisa ya makmum itu di awal. Al-Qamah berkata, aku pergi bersama Abdullah bin Mas'ud ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Kebetulan di sana sudah ada 3 orang yang datang lebih dahulu. Abdullah berkata, sekolah yang keempat dan yang keempat itu tidak jauh dari Allah. Aku mendengar Rasulullah bersabda di halaman 11, sesungguhnya orang-orang pada hari kiamat nanti akan duduk berurutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut kesegaran mereka pergi untuk mendatangi sholat Jumat. Yakni yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan yang keempat itu tidaklah jauh dari Subhanallah ya. Berarti orang-orang yang pergi ke masjid dulu itu berarti nanti di akhirat itu ada urutannya. Coba Iya. yang nomor satu maju. Nah, itu udah otomatis. Nomor satu yang biasa ke masjid waktu hari Jumat. Tuh. Ya, Iya. subhanallah kalau kita ngelihat itu ada yang ke masjid jam 11, jam setengah 11 tuh hebat duduk doa. Ya, oh, itu udah di booking itu, ya. Ibarat kita tuh kalau mau mohon maaf ya kalau mau nyari tiket-tiket gitu kan, pasti kalau mau duduk di mana tuh pasti kita beli duluan, booking. Saya mau duduk di sini nih, mau duduk di sini. Kan begitu kan? Nah, sama kalau kita mau booking, nah, bagaimana Ustadz dengan kita-kita yang perempuan? Sama duduk manis gitu kan. Nah, ibarat kita mau sholat Jumat, duduk di rumah boleh, siapin sholat sunnah dulu, sholat ini duduk doa, baca, dengerin siap-siap gitu ya Allah. Nah, ya ibarat kita sama sholat kalau nggak ada kegiatan ya, kalau nggak ada kegiatan di rumah kosong gitu kan, cek dulu jangan lupa masakannya jangan sampai ditinggal ya. Habis masak ditinggal sholat, baru dah. Nah, waktu sholat baru ingat ya kan. Kita tuh kalau sesuatu yang lupa-lupa itu waktu sholatnya baru ingat. Ya kan, subhanallah hebat ya. Nah, tapi itu berarti kan kita udah usaha khusyuk-khusyuk malah yang ingat yang itu ya kan. Ketinggalan inilah yang biasanya yang lupa naruh jadi ingat ya subhanallah. Nah, ya. Selanjutnya siapa saja yang mandi pada hari Jumat sebagai mandi janabat kemudian ia pergi masjid maka seolah-olah ia berkurban seekor unta. Yang pergi pada saat kedua seolah-olah berkurban lembu sapi. Yang pergi pada saat ketiga seolah-olah berkurban sekambing tanduk. Yang pergi pada saat keempat seolah-olah berkorban ayam. Dan yang pergi pada saat kelima seolah-olah berkorban telur. Apabila iman telah datang, hadirlah semua malaikat untuk mendengarkan khutbah. Subhanallah ya. Tuh gimana biar caranya kita korban onta datang yang pertama. Ya. Korban sapi kedua, tapi kalau bisa saya yang pertama. Ya.
Subhanallah. Imam Syafi'i dan yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan waktu saat itu waktu siang, karena itu menurut mereka disunnahkan pergi sejak terbit fajar. Malik berpendapat bahwa yang dimaksudkan saat waktu ialah waktu kira-kira 1 jam sebelum tergelincir matahari dan sesudahnya. Ada juga yang menyatakan yakni beberapa saat sebelum tergelincir matahari. Menurut Ibnu Rusdi, pendapat yang lebih sesuai adalah yang mengatakan bahwa yang dimaksud saat waktu adalah sebelum tergelincir matahari, sebab bila matahari telah tergelincir, setiap orang diwajibkan untuk datang ke masjid. Nah, kalau bisa memang jam 11. Apalagi sekarang ini panas-panasnya, ya Allah ya. Subhanallah. Tapi kita bersyukur semua masjid, hampir masjid itu ada AC-nya. Oh ya, masjid ada AC-nya udah enak ya. Bahkan di dalam masjid itu sampai ngantuk itu. Saking dinginnya ngantuk tidur. Jadi khatib itu apa mulai khutbah itu kaget. Udah selesai khutibnya, baru mulai udah selesai. Ya orang tidur gimana? Yang denger ya makmumnya tidur langsung bangun udah Allah Akbar, dah kok udah selesai orang tidur. Makanya gimana biar ini jangan tidur. Ya itu ya memang bagusnya memang sebelum sholat Jumat boleh diperbolehkan tidur biar nggak ngantuk gitu waktu di rumah tidur dulu sebentar. Memang banyak tuh ngantuk-ngantuk itu begini geleng-geleng makanya ya harus kuat. Nah, jangan main handphone, nggak boleh main handphone ketika khotib ya. Udah fokus memang wajib mendengarkan khotib berkhutbah. Ya karena situ banyak nasihat-nasihat. Nah, di situ pahalanya besar karena malaikat-malaikat situ banyak ya yang menjaga, yang mendoakan. Ya baik, ya, itu saja insya Allah kan depan kita akan lanjutkan hukum melangkahi pundak orang disyariatkan sholat sunnah sebelum sholat Jumat ya subhanallah. Ini masih Jumat ya. Jadi alhamdulillah kita sudah belajar tentang sholawat dan kita belajar keutamaan sholawat dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Ya, nah insya Allah pada hari Jumat nanti kita udah harus ya, kalau bisa harus. Kenapa? Karena kita udah belajar, udah tahu keutamaannya. Nah, bagaimana untuk hari ini? Boleh dianjurkan. Boleh kita baca sholawat, tetap boleh baca surah Al-Kahfi, biar kita nanti nggak lupa. Seolah-olah kita udah tiap hari, ya. Ibarat kita udah rajin sholat duha, karena kita udah belajar sholat duha. Kita udah tahu belajar sholat taubat, sholat tasbih. Ya, Alhamdulillah nih tiap hari. Kita udah, ini karena apa? Alhamdulillah, kenapa? Karena udah belajar nih, udah tahu keutamaannya. Subhanallah ya. Sedikit-sedikit nih kita udah banyak tahu, sedikit-sedikit udah mulai bertambah ibadah kita. Alhamdulillah. Ya, subhanallah. Ingat, ibadah kita harus mempengaruhi dengan pelaku kita. Jangan sampai pelaku kita itu nggak sesuai dengan ibadah kita ya. Itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita pelajari pada hari ini. Hayya bila Amin. nanti fikrati alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Jazakumullahu khairan ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran.